Setiap waktu itu ada perubahan dalam hidup. Apa tuh perubahannya? Jadi Nda itu dulu cantik, sekarang tuh cantik banget, tau nggak? Iya. Ya mungkin beberapa wanita itu nggak mandang fisik ya. Fisik, nggak mandang fisik. Gini lagi. Tapi kan Nda pas itu nengok Ayah. Wani Piro. Enggak. Hai Ayah. Sarapan Nda? Makasih. Waduh, makin teringat aja nih roti bakar. Enggak, ini masalahnya pagi ini kayaknya curiga banget nih Manda nih. Kenapa? Senyum-senyum, kayaknya seneng banget. Padahal kan Ayah belum transfer. Biasanya kan senyum Enda itu dikala Ayah transfer, dikasih bukti transfer baru, makasih Ayah. Gitu ya? Ini kok tumben-tumbenan nih. Belum Ayah transfer, belum dikasih buktinya, tahu-tahu udah hihihi. Enggak, Anda tuh lagi menerawang, lagi ngebayang. Enggak, Ayah curiga nih, Enda senyum-senyum sendiri. Jadi kayak orang gila tetangga kita yang namanya Indra sini nih. Yang gila gara-gara Galatama. Enggak, Anda tuh lagi. Enggak, lagi sekarang Ayah mau itu. tanya nih. Ayah kan boleh dong jadi suami. Kita udah 12. Kan Ayah gemuk dari nyamuk. Jadi Ayah boleh dong suatu hari sekali-sekali Ayah curiga Manda. Apa? Kalau pagi-pagi tiba-tiba aneh gini senyum-senyum. Kita tuh 12 tahun nikah, cerita aja. Pagi ini seneng kenapa? Sebenarnya Ya udah ngomong aja kali. Ngomong aja kali. Anda tuh lagi ngebayangin masa-masa dulu Anda jadi pramugari. Karena nggak tahu kenapa Anda kalau inget masa itu tuh kayak bahagia gitu, kayak berbunga-bunga gitu. Jadi sekarang Anda nggak bahagia nih, begitu udah nggak jadi pramugari, jadi istri Ayah. Anda kalau ngelihat foto-foto zaman terbang dulu. Beda momennya, beda. Ya enggak, maksudnya pengen terbang lagi. Udah bosen. Badan segini mana ada seragam yang muat. Ya ada pramugari tempur tau nggak? Yang layanin tentara mau perang. Sekarang Anda tadi habis lihat foto-foto itu. Terusnya Anda jadi senyum-senyum sendiri. Kenapa? Kayaknya seneng banget. Iya, ngebayangin kalau misalkan Anda jadi pramugari gitu, Ayah kaptennya gitu. Bohong. Ayah sih nggak percaya kalau Anda bahagia karena ngebayangin Ayah jadi kaptennya. Dari bentuk Ayah juga, dari bentuk Ayah nih Nda. Bayi yang masih nempel sama Ari-Ari juga tahu nggak cocok Ayah tuh jadi kapten. Pakai dibayangin begitu. Anda ngebayanginnya tuh Ayah kapten, badannya gede, tinggi, tegap gitu, masuk ruang kokpit gitu kan. Nah, badan Ayah segini, dibayangin gede, tinggi, tegap, masuk ke ruang kokpit. Paling disangkanya koper siapa tuh? Jadi gini, Ayah sih tahu nih, kenapa Anda senyum-senyum sendiri ngelihat foto-foto waktu kita terbang dulu, waktu Anda zaman terbang. Ayah yakin, pasti Anda ingat momentum pertama kali Anda ketemu pangeran ganteng, keturunan Sultan Pamulang yang bernama Narji. Ya itu salah satunya. Satunya itu. Oke, kalau itu salah satunya berarti Ayah senang dan Ayah nggak curiga lagi. Sekarang Ayah cuma pengen tanya, dari 12 tahun kita nikah, sebenarnya Enda sendiri nggak pernah cerita ke Ayah. Enda itu sebenarnya belum ngomong banget sama Ayah ya. Apa sih Nda yang pertama kali Enda kesan Enda deh pertama kali ngeliat kelakuan Ayah di pesawat waktu kita ketemu waktu terbang mau ke Surabaya? Gentle. Oh. Iya, jadi dulu sih Enda udah tahu itu ayah tuh komedian gitu ya, udah tahu.
Terus yang dia bayangin itu kan komedian itu udah punya nama besar gitu kan. Terus maksudnya nama ayah kecil Narji, kalau besar kan Narji. Terus apa namanya? Jadi punya nama besar gitu ya, udah terkenal. Kenapa segitu nekatnya itu di antara lalu lalang orang sepesawat gitu berani gitu kan minta nomor telepon, terus nungguin sampai orang turun semua sampai ke depan ke kokpit gitu. Padahal kan cewek di studio syuting itu kan banyak banget. Berarti bercandaan ayah berhasil dong ya? Apa? Berarti bercandaan ayah pada saat itu berhasil ya? Bercanda. Bercandaan. Iya, ya sebenarnya sih kalau dibilang bercanda juga salah. Sebenarnya pada saat itu ayah juga berkaca diri, meskipun di mata Enda, ayah ini waktu itu udah terkenal jadi komedian, orang udah banyak kenal. Tapi kan ayah juga ngaca diri Enda pada saat itu kan cantik, pramugari. Pada saat itu sekarang juga sama kan? Iya, enggak, kayaknya bini gue ngebalik-balikin. Enda tuh sebenarnya protes banget itu kalau ayah bilang dulu, jangan disamain setiap waktu itu ada perubahan dalam hidup. Apa tuh perubahannya? Jadi Enda itu dulu cantik, sekarang tuh cantik banget, tau nggak? Iya. Enggak, yang ayah maksud bercanda itu kan sebenarnya gini. Ayah pada saat itu nggak serius-serius amat, ayah juga berkaca diri Enda pada saat itu tinggi, pramugari, badan langsing banget. Apa iya seorang Anoman ini bisa mendapatkan Sinta? Iya kan? Mungkin kalau seorang wanita itu nggak, ya mungkin beberapa wanita itu nggak mandang fisik ya. Fisik, nggak mandang fisik. Dari kata-kata Anda ngomong nggak mandang fisik ya, nggak mandang fisik. Fisik ayah kenapa? Enggak, pegangan lagi. Naik perahu, takut kecebur. Gitu, jadi salah satu faktor itu yaitu gentleman. Ya oke, itu itu emang modal hidup ayah cuman modal itu. Nekat ya. Tapi kan waktu itu ayah minta nomor telepon ke Enda kan. Waktu itu kan boleh nggak kenalan? Ayah kan nggak kenalan karena di sini udah nama kan. Widianti. Waktu ayah baca Widianti, kenapa pada saat itu Enda langsung gini? Ayo, ya? Ingat nggak waktu yang ayah kan baca tulisan name tag Enda tuh? Ini ya, ayah tuh bukan orang pertama yang minta nomor telepon dan kenalan di pesawat gitu. Udah sering, makanya suka risih gitu kalau dimintain nomor telepon, minta kenalan gitu. Jadi kadang kan orang ngelihatnya, wah pramugari nih, ada yang negatif gitu. Jadi males aja gitu kalau misalnya ada orang kenalan minta nomor telepon. Makanya waktu itu nggak kasih nomor telepon tuh. Gitu. Sekarang gini, kenapa pada akhirnya kan waktu itu Enda tahu kan, akhirnya yang ngasih nomor telepon ke ayah itu bukan Enda kan, Captain. Karena ayah nggak mau turun dari pesawat sebelum dapat nomor telepon Enda. Akhirnya Enda kenapa bilang ke Captain? Kenapa Enda harus ngadu ke Captain sampai Captainnya itu negor ayah? Tapi bilang, Mas, saya tahu Mas pelawak, tapi bercandanya jangan berlebihan dong. Ini kalau Mas nggak turun, bisa delay nih ke semua penerbangan. Sebenarnya pada saat itu Enda juga nggak begitu, maksudnya nggak mikir yang nantinya ayah bakalan jadi cowok Enda gitu, bakalan jadi suami Enda, enggak. Enda juga mikirnya, paling juga sama kayak penumpang-penumpang lainnya gitu, cuma ini lebih nekat aja gitu aja. Terus pas turun dari pesawat di mobil, si kaptennya tuh Widi kan manggilnya, Wid, ini nomor teleponnya Bang Narji nih tadi, terserah lo mau ditelepon apa enggak gitu. Ya udah, Enda terima, Enda taruh tas. Pas malamnya ada tuh senior Enda, namanya Mbak Kartika. Kartika. Wid, di SMS tuh Bang Narji katanya gitu. Nggak tahu kenapa tuh orang tiba-tiba nyuruh kayak gitu. Terus Enda nggak langsung SMS juga, Enda pikir. Ini ayah nggak begitu percaya nih. Kalau cuma disuruh doang ayah nggak begitu percaya. Sebenarnya ayah tuh pengen tanya pada saat ini 12 tahun kita nikah, ayah tuh cuma pengen nanya apa yang memotivasi Enda akhirnya Enda yang SMS duluan ke ayah. Ayo. Pada saat itu Enda ngelihat keseriusan ayah dan Enda emang nggak mau main-main lagi waktu itu, walaupun masih usianya masih berapa ya, 21 ya? 19. Kan nikah umur 21. Iya, 19. Ini masih muda banget ya.
Masih muda banget. Ya akhirnya tuh yang ayah jadi pertanyaan, kenapa Anda SMS duluan? Waktu itu kan ayah lagi JR nih, lagi gladi resik ya. Anda tuh suka cowok yang mateng, yang dewasa gitu. Tua gitu. Maksudnya tua. Kalau yang mau tua jangan nama ayah. Sama siapa? Tetangga kita tuh ada Pak Jededi, ada Pak Tama. Nah, gini nih, ayah kan udah nanya nih sama Anda ya. Terus Anda nanya, pada saat itu ada cewek yang ayah deketin nggak? Sebenarnya. Jawab nggak ya? Jawab lah. Ya sebenarnya sih pada saat ayah ke Surabaya, pada saat acara show itu, jujur ayah juga emang lagi janjian sama seseorang di Surabaya. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi ini buat pilihan ya antara si pramugari atau si cewek yang di Surabaya itu? Ya bukan pilihan, pada saat itu kan yang namanya ayah belum menikah, kan katanya Babe kan boleh aja kita pacaran buat memilih, tapi kan yang buat jadi pendamping seumur hidup cari yang terbaik. Nah terus yang waktu itu ayah kan ke Surabaya, ketemu dong sama cewek itu? Ya ketemu. Terus? Ya jadi selain Surabaya juga sebenarnya pada saat itu gitu sih. ya sekali-sekali jadi ajis. Jadi sebenarnya selain ayah janjian juga sama cewek di Surabaya itu, ayah juga sebenarnya masih menjalin hubungan yang masih ya antara jelas nggak jelas gitu sama seseorang. Sama yang di Surabaya itu? Beda lagi dong. Ya Allah. Playboy ternyata. Enggak, ayah playgroup. Jadi gini, pada jadi saat itu dulu waktu ketemu Enda itu ayah janjian sama cewek yang di Surabaya. Iya, sekalian acara. Ya, tapi ayah ada juga cewek yang emang udah deket. Ya statusnya Terus sih masih. Maksudnya ketemu Enda terus godain Enda minta nomor telepon itu apa? Apa ini, ada dua cewek ini loh. Pucat banget loh ayah. Tumben-tumbenan loh, ayo. Mbak, anduk mbak, lempar aja nggak apa-apa, lempar aja. Ya Allah, sampai keringetan gitu, berarti emang ada sesuatu. Jadi gini ndak, sebenarnya ini baru saya jujur nih ya, terbuka nih. Kok jadi saya? Jadi kesannya tuh emang ayah terdakwa banget. Jadi begini. Emang terdakwa? Jadi begini nih, salah juga sih pagi-pagi ngobrolin soal ndak gara-gara cengir-cengir kebuka semua nih. Pada saat itu, emak kan udah diamputasi. Emak itu sekitar 4 tahun sudah diamputasi kakinya. Sedangkan anak laki-lakinya itu 2 orang, ayah sama Bang Taki, kakak ayah, belum menikah. Emak di tengah malam bilang gini, siapa duluan kek, lu atau abang lu cepetan nikah, emak udah tua. Takutnya emak nggak sempet ngelihat lu berdua anak laki-laki emak pada nikah. Ya akhirnya pada malam itu ayah berdoa, ya Allah, ya Allah, emak saya udah bilang kayak gitu. Siapa duluan deh yang kasih jodoh, saya dulu atau abang saya. Ayah sebelum berangkat yang ayah bilang begadang itu pulang syuting, ayah berdoa, ya Allah tunjukkan saya. Kalau memang yang terbaik yang sedang saya jalani, itu tolong kuatkan. Atau kalau memang yang saya akan temui hari ini yang terbaik, itu yang terbaik buat saya. Atau engkau akan memberikan yang terbaik yang lainnya. Begitu di pesawat ketemu Enda, ternyata dengan yang ayah sedang janjian dan yang sedang ayah jalani itu, dalam waktu 5 menit itu hilang. Apa? Hal apa yang bikin tiba-tiba 2 cewek itu Enda jadi kayak ituan deh, kayak petugas polsek. Nanyanya hal apa? Soalnya seru kalau udah kayak gini. Enda kan belum tahu. Pada saat Enda awal nih di depan, selamat datang gitu kan, selamat siang. Sebenarnya tuh kalau pramugari, Enda itu bukan orang yang pertama yang ayah kenal. Udah banyak pramugari yang ayah kenal. Ya sempat tukaran telepon juga, jujur. Tapi dari sekian banyak pramugari ada sesuatu yang ayah lihat beda dari Enda. Pada saat koper Enda jatuh, karena penumpang ke arah Ambon itu agak desek-desekan, ingat kan? Gerak, begitu jatuh ternyata di koper Enda itu kebuka adu mukena sama surat Yasin.
Ya emang selalu Nda bawa. Di hati ayah langsung berbisik, ya Allah, saya harus punya istri yang seperti ini. Mungkin kalau mencari wanita yang membawa mukena dengan surat Yasin di pesantren itu banyak. Tapi pramugari yang biasa hidupnya hingar-bingar, Nda masih membawa mukena dan surat Yasin. Ayah berpikir ini sesuatu yang beda. Ya Allah, jadikanlah ini pendamping hidup saya. Jadi ayah sambil bercanda sama Nda itu sebenarnya di hati ayah sambil berzikir. Oh gitu. Akhirnya ya alhamdulillah apa yang ayah dawamkan didengar, dan begitu minta nomor telepon Nda ayah nggak mau turun itu sebenarnya itu bukti keseriusan ayah ke Nda. Nah itu dia poin plus. Iya, begitu. Kok jadi grogi ya ngomongin itu ya? Udah lama istri sendiri ya, 12 tahun kita udah nikah ya. Tapi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Itu rasa yang jangan pernah hilang kayak gitu tuh ya, mengenang masa lalu. Jadi menumbuhkan benih-benih cinta lagi. Iya, terima kasih. Cuman kan begitu proses. Nih inget ya, akhirnya kita janjian kan, Minggu ayah show, kita teleponan. Ini nggak pertama kali kita teleponan selesai acara 9:30. 3 hari kemudian tuh. 3 hari kemudian kita janjian di Menteng. Dan begitu di Menteng ada kejadian seru kan. Ayah pakai mobil, pada saat itu mobil ayah masih mobil Escudo warna hijau. Ayah jemput Nda, kita janjian ke Menteng. Dan begitu di Menteng kan nggak ke tempat Nda kan, ke kosan temen Nda namanya Nia. Mobil ayah kejeblos. Dak. Nah, karena gotnya retak, jeblos. Kenapa tiba-tiba Nda ngambil sapu tangan Nda gitu, ayah keringetan ngangkat mobil langsung dilap gitu kayak film Rano Karno. Apa ya waktu itu? Apa karena ketampanan ayah yang sehingga Nda itu langsung spontan. Ini kayak di film Rano Karno lah, yang langsung gini kan, begitu kejeblos mobil udah beres kayak gini-gini, Nda langsung ngambil kan. Ini ibaratnya sapu tangan yang itu. Ayo. Ya nggak tahu karena mungkin Nda seorang pramugari dulu ya, jadi kayak rasa kepeduliannya itu tinggi. Masih nganggap penumpang jadi? Ya masih lah, orang baru kenal 3 hari ya belum ada perasaan apa-apa. Terus akhirnya kan begitu kita udah gini, ayah diajak minum ke kosan Nia. Habis minum Nda bilang kita keluar yuk makan. Apa maksud Nda ngajak makan pada saat itu? Ya karena kalau lapar. Kan ya ayah. Lapar, ya bener lapar. Oh, motivasi Nda ngajak makan tuh karena lapar doang? Karena lapar. Jadi motivasi Nda hidup sama ayah karena lapar? Jadi waktu itu kan kalau misalkan ada teman gitu kan kita nggak bisa saling mengenal, saling cerita. Kita kan emang belum bertukar ini kan, maksudnya ayah siapa, Nda siapa kan belum tahu. Jadi ini Nda juga ingat di Jalan Sabang nasi gila, akhirnya kita pesen roti bakar. Pertanyaan ayah pada saat itu, kenapa potongan terakhir roti Nda disuapin ke ayah? Karena muka ayah memelas banget, lapar. Enggak, waktu itu nggak tahu kenapa gitu ya, udah feeling aja gitu ya, kayak yang feeling karena mungkin lihat ayah tuh sosok gaib. Sosok yang mengayomi gitu. Emang ayah polisi. Kan dulu manggilnya adik kakak. Iya kan? Kan dia bilang dia suka sama yang lebih dewasa, yang mateng. Gitu. Kita awalnya kita manggil adik-adikan, kakak-kakaan. Tapi kan pada akhirnya begitu kita janjian tuh. Oke, Rabu aku nggak syuting, kamu nggak terbang. Boleh nggak aku main ke rumah? Akhirnya kita janjian kan. Waktu itu kan rumah Nda di daerah Kapling Pori, Grogol. Grogol. Di ayah kan sebelahnya tuh rumah sakit Grogol, kamar 14. Rumah sakit jiwa itu. Ini waktu itu bener Nda, begitu pulang dari Surabaya, ayah kenalan sama Nda, ayah langsung cerita ke emak. Emak di kursi roda, Mak kemarin kenalan sama pramugari. Gini. Emak tuh bilang, lu urusin dulu deh urusan hidup lu, kenapa? Yang di sono belum selesai, yang di Surabaya lu baru cerita, yang ini udah beda lagi. Lu gimana sih? Akhirnya ayah bilang, ya Allah, besok Rebo saya mau ketemuan. Ayah berzikir tuh, ayah berdoa malam-malam,
Kalau saya ke Grogol dari Pamulang itu, kalau mobil saya kempes atau nabrak, ini bukan jodoh. Tapi kalau saya selamat sampai depan rumah perempuan itu, itulah milik saya. Begitu dari Pondok Indah, gimana caranya? Ayah ngecek ban dulu, jangan kempes. Power steering juga ayah kencengin, jangan nabrak. Begitu jalan dari Pamulang ke Grogol, ayah itu berzikir. Berzikir. Begitu sampai, akhirnya kita nggak sampai rumah kan, janjian di Tugu yang bundaran itu kan, sama mama kan. Akhirnya ketemuan. Itu sebenarnya Anda takut tuh ngenalin ke bapak tuh, karena Ayah serem. enggak, karena bapak tuh apa ya? Karena mungkin Anda anak satu-satunya ya, jadi protektif gitu loh. Takutnya sambutannya tuh nggak sesuai gitu, apa dia galak kan, dia emang mukanya gitu kan. Nda selalu ceritanya dulu ke mama, Ma, tahu itu nggak? Tahu Narji nggak? Narji yang mana? Yang pelawak itu gitu. Oh iya tahu, yang di itulah stasiun TV gitu ya, yang di TPI gitu. Iya. Itu mau main ke rumah, gimana ya gitu. Gimana bapak ya? Ya udah ke rumah aja. Ya sempat shock juga sih sebenarnya, ayah datang dengan gaya yang sini rantai-rantai, tengkorak, celana jeans pendek, kaos gitu. Ini kayaknya nggak bakalan mungkin diterima sama bapak deh. Karena kan bapak emang islami banget ya, tiap hari juga pakai sarung ke masjid gitu. Pasti ngelihatnya yang dari penampilan dulu kan, itu nggak tahu kenapa bapak langsung terima ayah. Anda nggak tahu deh itu cerita apa ayah yang sampai bapak ngebolehin anaknya jalan gitu. Ya sampai sekarang juga ayah belum tahu kenapa bapak waktu itu kan, waktu begitu datang ke rumah kan ketemuan mama, akhirnya ke warung. Begitu di warung kan bapak, saya tanya bapak mana? Bapak lagi sholat jadi imam di masjid. Ya itu hati ayah juga langsung terenyuh, maksudnya sampai pada akhirnya oke lah, ada kejadian seru kan. Akhirnya bapak bilang gini kan, Nah Narji, meskipun baru pertama kali kesini, saya belum kenal juga. Karena daripada warung saya rubuh, dikerubutin orang-orang, warga, minta foto, minta tanda tangan, anak kecil di Grogol kan tahu sendiri kan. Satu RT ada 500 anak gitu kan. Akhirnya pada saat itu katanya bapak, silakan ajak anak saya kemana aja daripada warung saya jadi rubuh, heboh gini. Akhirnya kan kita nonton di mall. Nah, di Pluit ya itu. Di Pluit nonton. Jalan juga kayaknya setiap ayam mau mepet, kayak ayam lagi gini nih, ndak geser sini. Ayam mepet, ndak geser sini. Itu sebenarnya Anda jaga image atau sebenarnya takut ketahuan ada seorang lain yang suka sama Anda? Ayo. Oh enggak. Enggak, itu emang ngejaga banget pesennya bapak emang. Orang tua Anda, mama sama bapak. Emang kalau apalagi kita baru kenal kan, ayah mau yang mepet-mepet, mau gandeng-gandeng gitu, ya kan kita belum jadi apa-apa gitu, ngapain juga kan gandeng-gandeng dulu. Apalagi cipika-cipiki kan, enggak kan? Nah itu Anda emang dari dulu pacaran, walaupun ayah bukan yang pertama gitu ya, pacaran tapi enggak yang kayak gitu. Kan baru berapa hari kan ketemu ya? Iya, akhirnya kan pas film selesai, filmnya juga kan sengaja ya nonton film horor tuh, yang tentang rumah kosong. Gini nih, ayah tangannya gini kan, Nda kan gini, Nda tarik seret, gini lagi seret. Tapi kan Nda pas itu nengok ayah, Wani Piro. Enggak lah, apa? Ya kan menjaga gitu. Ya akhirnya kan kita jalan-jalan ke Ancol. Begitu di Ancol kan ayah celingak-celinguk juga kan. Pada saat itu Nda tahu nggak kenapa ayah celingak-celinguk? Kenapa? Karena rumah seseorang itu deket Ancol. Jadi waktu itu sih Nda belum tahu, pas sudah kesininya ya cerita kan pas sudah jadi kan. Jadi sebenarnya ayah yang takut ketahuan. Ayah mau tanya, gimana perasaan Nda begitu ternyata ayah sangat diterima baik sama bapak sama mama? Nah itu sih yang utama ya. Nda setiap deket sama cowok itu memang Nda selalu bawa gitu ke orang tua.
pas orang tua nggak suka ya Nda berusaha ngejauh gitu. Nah waktu ayah datang terus besokannya Nda deg-degan tuh pas datang lagi, pas pulang duh ditanya-tanya apa ya, tapi bapak cuma bilang kamu yakin sama Narji, Nak Narji gitu, Nak Narji, kamu yakin sama Nak Narji gitu. Terus ya insya Allah Pak, soalnya dia emang serius gitu. Nah mungkin disitulah. Tapi Bapak, kenapa akhirnya kita kenalan di Juni Juli, enggak ulur kedet, enggak juga ngejawab. iya sebenarnya sih 3 bulan itu ya, 3 bulan kita kenalan itu sih memang ya wajar lah, perempuan tuh ada rasa belum yakin 100% itu belum, karena beberapa kan kalau Nia mah udah tahu ya, Nia mah ngedukung banget enggak. Beberapa gitu teman-teman, terutama senior gitu, ini, Wit lo kan cantik, kok lo mau sih sama Narji gitu loh. Itu Kasih tahu tuh yang ngomong begitu, ayah ingetin tuh, bed berapa, masih terbang apa enggak, itu tuh yang kasih tahu ayah. Yang kenapa sih jahat banget ngomong kayak gitu. Maksudnya nggak, tapi itu sih kayak buat apa ya, kayak buat salah satu yang kok lo mau sih Wit, lo gitu, nyinyir lah gitulah, banyak lah orang yang nyinyir gitu. Pada saat nyinyir gitu, perasaan Nda gimana dan gimana caranya Nda mengcounter itu semua? Awalnya sih Nda masih yang antara, duh jalan nggak ya, maksudnya dilanjutin nggak ya gitu, dilanjutin nggak, iya beneran, dilanjutin nggak ya gitu, nantinya bakalan gimana, bukan malu sih enggak, cuma maksudnya omongan orang itu loh ya. Nggak malu, aib, tapi aib gitu. Omongan orang itu loh yang bikin selalu kenapa sih lo kan cantik, lo kan tinggi, kenapa mau sih sama dia gitu. Jadi Nda tuh ngulur tuh buat ngebuktiin ini loh, cowok yang gue pilih tuh nggak sejelek yang lo bayangin gitu, lo pikirin gitu. Nda ngebuktiin kan bener kan, dengan Nda jalan sama ayah, Nda kenalin ke teman-teman, ternyata kayak Nia, kayak Windy, kayak siapa teman-teman satu batch Nda, oh si Narji tuh baik loh gitu. Nggak ada gitu salah satu teman Nda yang ngomong ternyata si Narji ganteng juga loh gitu. Nggak ada. Cara ayah menyatakan gimana waktu itu terakhir? Nda sih ingetnya puisi ya. Cie. Puisi lah pokoknya. Cie. Apa ya, kayak engkau bagaikan bintang Enggak, dan bukan bulan. Apa gitu. sih lah, nggak ngerti lah pokoknya ayah pakai puisi gitu. Ayah bilang gini kan waktu itu. Coba Ade lihat deh di luar. Di situ ada bulan Nah, ya, gitu. sama awan. Awannya warna hitam, bulannya terang. Ndak Ade pilih yang mana? Awan atau bulan? Bulan gitu ya. Bulan. Ya udah berarti menerima. Oh iya. Akhirnya tanggal 7 Agustus kita jadian. Tanggal 7 Agustus kita jadian karena Nda ternyata alasannya hadiah ulang tahun buat tanggal 10 kan. Iya. Itu Nda di Manado tuh waktu itu tuh. Iya. Akhirnya diterima. Terus gimana tuh ayah, seneng banget tuh? Ya senang, gembira, bersyukur. Tapi nanti deh, ntar kita kapan-kapan kita cerita lagi ya. Jadi kita udah tahu nih ayah sekarang selama 12 tahun baru tahu kenapa Nda akhirnya menerima sampai kita jadi pacaran. Gitu. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, para abang Narji lover. Jadi itu kisah gue sampai jadian dari kenalan. Nah, untuk kisah selanjutnya lu tetep dong pantengin nih channel YouTube gue yang baru Abang Narji. Jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment. Pokoknya gue bakal banyak cerita deh bagaimana akhirnya gue harus memutuskan menikah, persoalan apa setelah menikah. Yep. Nanti ya, tapi kayaknya Nda tuh harus ngasih tips deh buat abang-abangan sama adik-adian kita. Yep. Para pencinta Abang Narji lover, tolong Nda sekarang kasih tahu deh bagaimana sih tips sebagai seorang laki-laki akhirnya bisa menaklukkan hati wanita. Mungkin masih banyak jomblo-jombloan gitu. Para jomblo-jombloan nih
gimana caranya ngedeketin cewek. Nah, ini ada tips nih dari Nda ya, tipsnya ya. Sebagai korban nih. Jadi cowok tuh harus percaya diri. Maksudnya? Percaya diri. Jadi kayak ayah tuh awal kan masuk pesawat, pokoknya percaya diri aja dulu. Karena cewek tuh kalau misalkan ngeliat cowok tuh udah. Kalau ayah nggak perlu percaya diri deh. Percaya duduk aja ayah bisa dapetin enggak. Gimana ayah percaya diri? Enggak, kalau ngeliat cowok yang udah percaya diri tuh kayaknya yang udah sip lah gitu, udah kayak yang wah ini nih emang gua harus terima nih cowok yang kayak gini. Tetangga gitu. ayah percaya diri banget nggak dapet cowok cewek enggak? Ya elegan gitulah kalau yang Iya, udah percaya gitu ya. diri tapi nganggur, minta duit mulu sama orang tua. Pokoknya percaya diri ya. Yang kedua, jadi cowok itu harus punya sopan santun, attitude lah. Ya iyalah, di mana-mana juga harus punya sopan santun. Ganteng begitu datang ke rumah mertua ngeludah, ya enggak? Itu mah ayah percaya. Penting ya, itu penting banget. Terus ya sopan santun itu yang kedua ya. Jadi kalau ada gimana ya, cowok tuh yang kayak yang selengean gitu, yang itu tuh kayak yang bikin ilfeel cewek gitu. Terus yang ketiga, Berarti kalau lo mau dapetin cewek itu harus sopan santun. Lewat depannya, isi, mangga. lah itu tapi emang penting loh. Cewek tuh kalau merasa dihargai itu kayak yang ini nih cowok tipe gue banget gitu. Nah, buat tips yang ketiga ini pokoknya bikin cewek klepek-klepek deh. Cowok tuh harus bisa menghargai cewek. Jadi begitu kita ketemu sama cewek itu langsung bilang, berapa harganya mbak? Bukan kayak gitu. Kan kayak gitu berarti cowok digaplek juga udah sangat menghargai loh. Cowok-cowok yang digaplek itu kalau malam, deketin cewek langsung, berapa mbak? Itu kan berarti menghargai, bukan dikasih? Enggak lah, bukan kayak gitulah. Jadi cowok itu menghargai cewek misalnya kayak apa ya, kayak dengan memuji aja kayaknya berasa kayak di gitu. sanjung-sanjung gitu. Terus kayak gini, jangan kayak ketemu terus langsung yang gandeng tangan, terus langsung ya kayak cewek ya ilfil lah kayak gitu. Jadi harus menghargai si cewek. Meskipun cuma disediain minum, makasih. Nah gitu, kayak mendahulukan cewek ladies first gitu. Kalau misalkan jalan. Ayah juga kayak gitu kan, Ndak? Apa-apa ngedolin Ndak. Umpamanya kalau ada si abang nangis gitu. Ndak, si abang nangis. Itu kan berarti ayah ngedulin Ndak kan? Ada genteng bocor. Ndak. Itu mah terlalu. Itu kan ayah menggunakan prinsip ladies first kan? Nah, itu tips dari Mbak Dian. Ala Mbak Dian. Buat cowok-cowok jombloan. Oke, kalau itu tadi tips dari bini gue. Sekarang kalau tips dari gue buat lo, abang-abangan sama adik-adian gue yang para jombloan, bagaimana caranya ngedapetin atau menaklukkan wanita? Caranya itu pakai prinsip Bang Narji. Bangga akan diri sendiri. Jangan bangga sama harta orang tua lo. Yep. Narsis sedikit boleh, asal jangan lebay. Jimat dari bapak lo jangan lupa dibawa. Kayak gue nih, sebenarnya pakai jimat. Kalau enggak sih, mana kepincut dia sama gue. Ya, kita naik perahu dulu.